Jelas waktu Agustus ya jelas makar, dia mau bakar gedung DPR, kantor gubernur, institusi pemerintahan mau dibakar, das makar. Yang jalan hanya ini, bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Tapi kalau kemudian kritik-kritik dianggap makar, ya sekali lagi ini mengancam kelangsungan demokrasi kita yang baik. Kalau makar itu, kalau kita touring itu Mas, ini jalur tikus. Jalur tikus. Ya, kalau impeachment kan jalur resmi ya. Jalur formalnya formal. ya. Jadi makar itu tindakan ilegal, ancaman negara gitu ya. Sementara impeachment kan jelas diatur. Di Indonesia tanpa oposisi seperti ini, boleh kita bilang sekarang tanpa oposisi. Semua partai masuk ke situ. Bahkan PDIP sendiri bilang bukan oposisi tapi pendukung pemerintah kan. Nah ini ngelihatnya bagaimana nih urgensi keberadaan oposisi nih. Kalau misalnya kritik dibilang makar, tapi secara konstitusional kita mau bilang impeachment juga nggak ada oposisi. Karena yang namanya pemerintah ya pasti saja sebaik apapun ya, bahwa memang walaupun mereka sudah mungkin on the right track ya dalam melakukan kebijakan-kebijakan negara, tapi kan pasti ada saja kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan itu. Harapan kita bersama ya bahwa Presiden yang hari ini sikap negara itu jelas bahwa terbuka untuk kritik gitu, harusnya begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan Suara Angka, podcast LSI DNJA. Untuk kalian yang suka dengan acara ini, silakan ditonton sampai habis, kemudian di like dan juga di subscribe. Oke, seperti biasa, saya ditemani oleh dua rekan saya, peneliti senior LSI DNJA. Mungkin dari sebelah kanan dulu saya perkenalkan, ini Bung Aji Alfarabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di sebelah kiri saya ada Mas Hanggoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Suara Angka. Salam Suara Angka. Oke, sudah lama ini kita hiatus nih karena menunggu hasil survei juga terbaru. Kalau misalnya survei data lama kan kurang asik kita bedah. Ini survei terbaru. Menunggu angka. Oke, untuk tema kali ini agak ngeri-ngeri sedap sebetulnya nih. Kita bahas sesuatu yang lagi ramai juga. Itu soal makar. Jadi ada ayam makar, ada bebek makar. Oh itu bakar ya. Itu bakar. Nah jadi agak-agak serem juga sebetulnya bahas ini. Tapi ini sekali lagi kita ada ini dulu nih, pernyataan dulu nih bahwa acara ini nggak mendukung makar-makaran nih kan. Tapi kita mau membahas memang pernyataan aktivis-aktivis kemarin itu ya. Ya kalau boleh dibilang pengkritik pemerintah lah. Tapi memang ada pernyataan-pernyataan yang dianggap sebagai bagian dari makar. Nah ini ada juga yang sudah dilaporkan ke kepolisian kalau nggak salah ya atas pernyataan mereka itu. Nah yang mau ditanya dulu pertama sama gue nih mungkin sebenarnya makar itu apa sih? Mungkin lu duluan Ji bisa jelasin. Iya, ini sebetulnya kata yang sensitif dalam konteks politik ya, karena ini dua hal yang berbeda ya kalau kita lihat. Ini kan bahasa hukum sebetulnya makar gitu ya. Ya bahasa hukum ya. Dan bahasa ini adalah warisan kolonial Belanda sebenarnya ya. Jadi kata yang dipakai untuk sebetulnya bagaimana kemudian membungkam ya ancaman-ancaman ya, dianggap ancaman saat itu ya. Ketika ada gerakan-gerakan atau kondisi di mana para pejuang saat itu ya yang kemudian melakukan misalnya kegiatan-kegiatan konsolidasi yang dianggap mengganggu ketertiban ya, mengganggu keamanan ya kolonial saat itu ya. Tapi ini kan diadopsi ke dalam hukum nasional kita ya, sehingga itu sebetulnya murni bahasa hukum ya. Kalau kita lihat kadangkala saya melihat bahwa
ini seringkali dipakai sebagai semacam political labeling ya. Jadi label politik yang sengaja ya kemudian digunakan ya kadangkala juga untuk menakuti mereka yang ingin mengkritik pemerintah. Menakuti. Iya. Karena kalau secara hukum jelas ya bahwa namanya makar itu dalam aturan hukum itu kan memang ada ukurannya itu ya. Jadi ada hal yang bisa dibuktikan ya dari semua istilahnya unsur-unsurnya terpenuhi gitu ya dalam hukum ya. Apa aja unsur-unsurnya itu? Ya misalnya niat, ada tindakan yang nyata dan tujuannya memang ingin menggulingkan pemerintah ya. Tapi kalau dalam konteks kalau kita lihat kita harus lihat dari sisi konteks munculnya kasus itu ya. Ya ini kan kemarin rame karena ada seorang ya bisa kita bilang akademisi sebetulnya, seorang profesor ilmu politik ya, Mas Saiful Mujani yang kemudian melakukan pernyataan kritik terhadap pemerintah yang kemudian kalau kita lihat konteks dan kalimat yang disampaikan oleh Mas Saiful waktu itu, kalau gue secara pribadi melihat bahwa ya itu bagian dari hak berekspresi sebetulnya ya. Ketika dia melihat itu hak politik yang memang harus dijamin oleh undang-undang ya. Karena itu satu pernyataan yang disampaikan dalam forum akademis ya, artinya forum yang dihadiri oleh para pengamat, para ilmuwan ya, kemudian menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi bangsa, kemudian walaupun kemudian pernyataan itu misalnya dia diakhiri dengan satu sikap bahwa dia tidak setuju dengan pemerintahan saat ini dan ingin bahwa pemerintahan itu berganti, itu hal yang sangat wajar. Nah, jadi itu adalah bagian dari ekspresi. Tapi kadangkala memang ya, dan ini terjadi di saat Orde Baru ya. Ketika Orde Baru ada undang-undang subversif waktu itu ya. Ketika ada kelompok-kelompok atau civil society yang kemudian mengkritik pemerintah atau melakukan pernyataan-pernyataan, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kebijakan pemerintah, itu kan seringkali dilabeli dengan kata makar, sehingga yang terjadi adalah ada semacam delegitimasi terhadap kritik itu ya. Kedua, demoralisasi juga terhadap para pengkritik ya. Dengan kata makar kan orang jadi takut, ada konsekuensi hukumnya ya. Jadi saya melihat bahwa ini adalah bagian dari ekspresi politik yang perlu dijaga, dan kalimat dari kalau kita baca secara jelas pernyataan Mas Saiful yang menyatakan bahwa dia kan menyatakan bahwa kalau kita berharap dengan jalur formal itu tidak mungkin ya. Ini juga problem di kita saat ini yang memang harus kita ada introspeksi ya dari sistem, dari kondisi politik kita saat ini ya, bahwa memang di parlemen banyak publik yang apatis atau pesimis bahwa parlemen kita mampu menjalankan fungsinya untuk melakukan check and balances terhadap pemerintah. Karena koalisi pemerintah di parlemen memang mayoritas hampir 80%, sehingga sulit diharapkan bahwa dengan kondisi seperti ini parlemen bisa menjalankan fungsi check and balances dengan baik, sehingga konteks pernyataan itu kalau menurut saya harus dilihat dari sisi itu. Dan menurut saya sih nggak perlulah kemudian ada kelompok-kelompok yang secara reaktif melakukan laporan-laporan kepolisian ya, bahwa itu adalah tindakan yang ya apakah makar dan lain-lain, yang saya pikir itu juga mengganggu kondisi kita, kematangan kita dalam demokrasi. Dan jangan lupa sebelum itu ada kasus penyiraman air keras terhadap aktivis itu ya, yang memang kemudian diduga walaupun dianggap sebagai intensi personal ya, tapi kan yang terlibat adalah orang yang masuk dalam sebagai aparat keamanan, dan itu sangat berbahaya dalam konteks demokrasi kita ya kalau kemudian hal-hal ini terjadi. Oke, Mas, itu tadi sudah makar dijelasin secara ini ya, singkat sama Mas Haji. Nah, kalau kemarin kan itu hanya pernyataan kritik sebetulnya. Setuju nggak kalau itu disebut makar itu? Ya sebelum ke situ ya. Jadi memang kalau dalam konteks hukum di Indonesia itu kan makar kan diatur dalam KUHP. Yang pertama di pasal 104 ya, bahwa membunuh, meniadakan kemampuan presiden wakil presiden ya. Kemudian itu diberi ancaman
yang cukup tinggi ya, 20 tahun penjara, hukuman penjara seumur hidup bahkan maksimal ya, ancamannya pidana mati gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan memisahkan diri dari wilayah kita atau menyerahkan wilayah Indonesia ke tangan asing gitu ya, sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 106. Dari sisi definisi ini, ya, ini kan sebenarnya cukup jauh ekstrim ya. serem banget ya, dan Iya. harus ada tindakan nyata. Saya setuju dengan Mas Aji. Gitu. Ibaratnya begini, kalau kita pengen masak mie instan gitu ya, masih pengen saja, itu belum kejadian. Baru niat. Tapi kalau sudah mulai ngerebus air, nah ini Unsurnya mulai terpenuhi ya. Unsurnya terpenuhi. Iya. Nah dari situ saya kira statement gitu ya, atau ekspresi protes ya, itu bagian dari ruang demokrasi kita gitu ya. Nah sebenarnya kalau kita lihat statementnya Menteri HAM ya, juga di media sudah menyampaikan bahwa statementnya Pak Saiful Natalis Mujani Pigai ya. menyatakan bahwa ini tidak layak untuk ditindaklanjuti gitu ya. Oke. Untuk pernyataan ini gitu. Dan yang melaporkan pun juga bukan ini ya. Kita belum lihat tindak lanjutnya dari polisi apakah menindaklanjuti laporan itu atau belum gitu. Dan sempat juga Presiden Prabowo menyampaikan bahwa silakan saya diturunkan sepanjang itu konstitusional. Gitu ya. Sebenarnya statement ini memberikan posisi yang jelas. Harapan kita bersama ya bahwa Presiden dalam hal ini sikap negara itu jelas bahwa terbuka untuk kritik gitu, harusnya begitu ya. Nah kemudian ketika statement di bawah aktivis ini kita berharap juga melihat atau membaca pasal itu sama gitu ya. Jadi siapapun yang bahas, tunggal, persepsinya tunggal, tafsirnya tunggal gitu. Jangan sampai ketika presiden, menterinya sudah clear ya. Kalau kita lihat dari statementnya di media itu cukup teduh lah harusnya gitu ya. Tapi ditafsirkan sama yang lain itu kan ruang ekspresi kita menjadi khawatir ya gitu. Jadi makar akhirnya menjadi mau komen rada takut. Jadinya begitu. Gitu. Mau kritik juga takut ya. Takut. Tapi fenomena ini kan agak serem sekarang. Pemerintahnya sendiri, penguasa sendiri bilang itu nggak ada masalah. Tapi ada aja tuh organisasi masyarakat lah apa yang mengatasnamakan mereka pendukung Jokowi, pendukung Prabowo ini kan yang jadi seolah-olah masyarakat ini yang berantem gitu antara pendukung dengan pengkritik. Itu memang agak fenomena sendiri tuh. Nah tadi lu sempat juga singgung ya soal makar ini kan tujuannya menurunkan pemerintah yang sah meskipun di luar ini ya, di luar konstitusi atau di luar pemilihan gitu. Nah, sebetulnya di negara demokrasi ini kita kan salah satu negara demokrasi. Ada mekanisme legal sebetulnya untuk menurunkan taruhlah kita bilang presiden ya. Di tengah jalan boleh dibilang seperti itu. Itu disebut dengan impeachment. Nah, ini kalau kita bisa bedakan antara makar sama impeachment, mungkin lu bisa kasih pengertian sedikit antara perbedaan makar dengan impeachment. Iya, tadi yang jadi kalau clearnya ya, artinya kita sepakat bahwa makar itu kan istilah hukum ya. Jadi jelas unsur-unsurnya ada gitu. Jadi butuh pembuktian dan juga. Dan tafsirnya harus satu. Iya, butuh pembuktian kan? juga terkait unsur-unsur itu ya. Dan ya itu kalau karena istilah hukum itu juga bisa di-challenge sama yang dianggap pelaku atau terduga makar kan sebetulnya kan bisa di-challenge karena itu istilah hukum dan itu mungkin dibawa ke proses hukum. Tapi kalau kita bicara dalam konteks demokrasi ya, negara-negara demokrasi yang lebih mapan, lebih matang ya, itu kan sebetulnya mereka punya semacam betul bahwa ada konteks itu ya, tapi lebih sempit ya. Jadi maknanya tuh lebih sempit. Kalau kita ini kan semacam ada semantik stretching ya. Jadi pelebaran makna gitu dari kata makar ya. Jadi seringkali makar itu kemudian digunakan tadi ya sebagai framing terhadap kelompok-kelompok yang melakukan kritik terhadap pemerintah ya. Bisa saja memang bukan datang dari yang tadi lo bilang, bukan datang dari kekuasaan ya atau penguasa, tapi bisa juga datang dari kelompok-kelompok yang memang ya bisa saja cari muka terhadap kekuasaan atau kelompok-kelompok yang menjadi benalu dalam kekuasaan. Bisa. Ya, yang tujuannya memang murni tujuan yang politik. Dan tadi yang gue sampaikan bahwa ini memang
nggak sehat dalam konteks demokrasi kita ya. Yang kedua, kalau kita lihat sejarah bangsa kita ya, kalau ya walaupun ini juga ada perdebatan secara sejarah ya, karena penulisan sejarah itu kadang sekarang banyak versinya ya. Artinya karena lebih terbuka, maka satu kisah sejarah itu bisa di-challenge ya. Jadi kalau konteks dulu makar kan di saat masa-masa Orde Lama, misalnya kalau kita bicara soal konteks kayak dulu DITI ya, yang angkat senjata atau Permesta ya. Walaupun itu ada konteks perdebatan di situ ya, tapi itu kan lebih jelas ada ada gerakan ya, ada aksi nyata yang menentang pemerintah nasional ya, terlepas dari bahwa itu juga motifnya politik dan seterusnya, itu mungkin definisinya bisa lebih jelas ya. Tapi kalau kemudian kritik-kritik dianggap makar, ya sekali lagi ini mengancam kelangsungan demokrasi kita yang baik, karena itu menjadi satu kata yang ditakuti oleh publik ketika mereka ingin mengkritik pemerintah. Yang kedua, kalau dalam konteks impeachment ini kan memang langkah yang konstitusional, memang diatur dalam konstitusi kita ya, impeachment. Tapi itu kan harapan kita kalau kita bicara konteks impeachment, harapannya adalah para jalur formal ya, parlemen kita, DPR kita, partai politik kita kan, dan ada mekanismenya ya untuk sampai ke impeachment, walaupun memang itu juga panjang dan bertahap. Tapi itulah demokrasi ya. Kalau Anda menganggap bahwa presiden atau wakil presiden melakukan tindakan-tindakan yang memenuhi unsur untuk di-impeachment, maka harus di-challenge dalam dua tahap keputusan kan. Satu, keputusan hukumnya harus jelas ya dari Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, ada keputusan politik dari pemerintah. Jadi memang panjang itu. Jadi dalam konstitusi kita memang sudah diatur kalau memang secara politik bisa dimainkan, ada konteks hukumnya yang bisa mengawal ya. Jadi itulah proses yang normal. Tapi begini ya, kalau kita balik ke konteks tadi ya, bahwa kenapa kemudian muncul pernyataan itu, sekali lagi menurut gua bahwa itu bagian dari keresahan kalangan terutama mungkin kelompok menengah atas secara pendidikan ya. Karena yang namanya pemerintah ya pasti saja sebaik apapun ya, bahwa memang walaupun mereka sudah mungkin on the right track ya dalam melakukan kebijakan-kebijakan negara, tapi kan pasti ada saja kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan itu, dan itu sah-sah saja. Dan itu sehat sebetulnya. Dan itu sehat ya, itu oksigen bagi demokrasi kan, oposisi itu. Ya. Ini sama-sama ganti pemimpinnya tapi dimaknai dengan cara berbeda gitu. Kalau makar itu, kalau kita touring itu Mas, ini jalur tikus. Ya. Jalur tikus. Ya, kalau impeachment kan jalur resmi ya. Jalur formalnya formal. Jadi makar itu tindakan ilegal, ancaman negara gitu ya. Sementara impeachment kan jelas diatur dan di dalam sistem kita. Dan kalau negara nggak memiliki instrumen ini, demokrasi nggak memiliki instrumen ini ya, ruang-ruang di luar sistem akan semakin kuat gitu. Ya, ini yang terjadi di kita. Jadi kalau kembali lagi ke tadi bahwa apakah tindakan statement ekspresi itu selama ini lebih ke makar, saya kira pendapat pribadi saya masih cukup jauh ya. Jadi bedanya dalam satu ruangan ini misalnya ketika ada yang berpendapat lampunya redup ini, itu kan bagian kritik gitu. Kalau protes, saya ganti lampunya dong, itu protes. Kemudian kalau ini ruangnya saya ambil alih, itu lain cerita. Ini rumahnya sambil alih, lain cerita. Nah, statement ekspresi tadi saya kira masih belum ke mengambil alih rumah itu sendiri. Iya. Jadi masih jauh. Baru ada omongan aja itu sebetulnya. Oke. Kalau tadi Aji juga singgung soal ini ketidakpuasan sebetulnya. Ketidakpuasan terhadap pemerintah itu pasti ada. Meskipun mungkin pemerintah juga sudah melakukan berbagai hal ya, dan itu dianggap on the track. Dan itu sebetulnya sehat, oksigen buat demokrasi. Nah, dalam sebagian besar kasus ya, tindakan untuk protes atau sampai ke tingkat makar ya, menggulingkan pemerintahan yang sah sebelum waktunya, itu biasanya paling banyak disebabkan oleh kondisi ekonomi. Ada ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi dari masyarakatnya. Nah, sebetulnya kalau untuk Indonesia sekarang gimana sih kondisi ekonominya nih? Iya, ini kan penilaian yang dua hal ya. Kalau kita ingin lihat secara objektif atau secara subjektif ya.
mungkin gue lihat dari secara persepsi publik ya, subjektif publik ya, melihat kondisi ekonomi ya. Kalau kita lihat data kepuasan publik terhadap pemerintah, ini dua hal yang berbeda ya. Satu, approval rating terhadap presiden, ya itu kan berbeda ya. Bagaimana publik melihat atau puas terhadap kinerja seorang presiden. Dan kepuasan atau approval rating terhadap presiden itu kan bukan hanya dipengaruhi oleh faktor yang sifatnya objektif, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau janji yang sudah didelivery oleh pemerintah ya, tapi juga kadang juga faktor personality itu juga berpengaruh terhadap persepsi publik terhadap kepala negara ya. Kalau kita biasanya lihat itu lebih besar ya personality faktor ya. Faktor personality dalam konteks negara kayak Indonesia itu masih besar. Iya biasanya. Ya, karena kita kadang terdistract sama gimmick-gimmick personal pemimpin, ya, retorika pemimpin, dan itu sejarahnya bangsa kita sampai sekarang ya. Dan itu menunjukkan bahwa ya memang bangsa kita masih di tahap itu ya. Karena memang ini konteksnya sangat terkait dengan populasi pemilih kita. Pemilih kita kan memang mayoritas secara pendidikan menengah ke bawah ya. Artinya bahwa kebutuhan evaluasi yang sifatnya objektif itu masih terbatas ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi data approval rating, memang approval rating pemerintah itu kan presiden itu masih dalam angka yang sangat powerful ya. Kepuasannya masih di atas 70% loh. Artinya kan cukup baik, cukup terjaga, dan dalam waktu 1,5 tahun lebih sampai sekarang itu selalu konsisten ya di atas 70% walaupun mengalami fluktuasi approval rating ya. Artinya secara personal itu ada bentengnya pemerintah ini karena approval rating seorang presiden. Tapi kalau kita lihat dalam konteks ekonomi ya, mungkin nanti Mas Hang bisa tambahkan dari sisi konteks objektifnya. Tapi dari sisi ekonomi kita lihat persepsi publik terhadap ekonomi, terutama ekonomi mikro kita itu sangat buruk ya. Dua hal yang menjadi ukuran. Pertama adalah bagaimana masyarakat mempersepsikan kondisi lapangan kerja ya. Itu kan hasil survei kita menunjukkan bahwa rapornya merah ya. Lapangan pekerjaan. Di lapangan kerja lapornya merah bahwa publik kita itu merasa saat ini mereka lebih sulit mencari pekerjaan dibanding masa-masa sebelumnya, dan itu fakta ya. Apalagi kalau kita lihat di generasi yang baru ya, Gen Z ya, mereka yang mungkin baru lulus ya, lulus kuliah dalam 5 tahun terakhir, itu cukup sulit untuk mencari pekerjaan. Bahkan sekarang makanya muncul misalnya viral keluar dulu kan keluar negeri dulu. Iya, keluar negeri itu kan. Kabur aja dulu. Ya, kabur aja dulu. Karena mungkin melihat bahwa banyak peluang di negara lain dibanding di kita. Yang kedua, harga-harga kebutuhan pokok yang mahal. Ini dua isu ekonomi yang mikro yang masih mengganggu. Terlepas dari bukan fakta ya, data-data yang sifatnya makro yang dikeluarkan oleh pemerintah ya, soal pertumbuhan ekonomi kita, kemudian data tentang pencapaian lapangan kerja, kestabilan ekonomi kita. Ini kita belum bicara soal konteks banyak hal sekarang ini, konteks perang dan segala macam nih. Tapi kita lihat bahwa konteks ekonomi kita dua hal itu saja itu buruk, dan ini sebetulnya menjadi lampu kuning bagi pemerintah ya. Kalau kondisi mikronya bermasalah ya, artinya masyarakat tidak puas dengan kondisi ekonomi mereka sehari-hari. Ini satu kondisi yang bisa menjadi bom waktu bagi pemerintah kalau kemudian tidak secepatnya ditangani dengan baik. Oke, Mas Ang? Iya, sebelum saya masuk ke realita ekonomi kita ya. Jadi memang saya setuju bahwa seringkali gerakan-gerakan yang besar di dunia ini bukan dimulai dari gerakan ideologi, tapi dimulai dari seberapa kosong atau isi perutnya masyarakat. Oke. Ya, kalau kenyang gimana gitu ya. Justru kalau relatif tenang dulu ya. Tapi ya. kalau udah perutnya kosong itu mudah sekali sulit gerakan itu. Kalau kita lihat dari politik modern ya, yang populer masa di Amerika Serikat tahun 1992, kala Bill Clinton mengalahkan George Bush senior ya. Kan James Carville, tim strateginya Bill Clinton bilang, dan pertama kali dia mencetuskan it is the economy stupid gitu kan, bahwa dia menyadari kondisi ekonomi di Amerika sedang tidak baik-baik saja, dan itu digunakan strategi yang tepat untuk mengalahkan George Bush. Padahal George Bush itu dua incumbent ya,
Sebelumnya dia dua kali wakil presiden, kemudian incumbent dengan approval ratingnya 90%. Karena dia sukses waktu itu sukses memimpin perang Teluk gitu. Dan dengan isu ekonomi dia tumbang, dikalahkan Bill Clinton. Sehingga tadi kalau Mas Haji bilang ini bagian dari bom waktu, ini warning bagi pemerintah siapapun ya. Baik masa sekarang maupun pemerintah sebelumnya, kondisi ekonomi itu memiliki pisau yang nggak kelihatan, tajam tapi nggak nampak gitu. Jadi sewaktu-waktu dia bisa menyulut isu gerakan yang besar. Nah kalau kita lihat secara objektif, memang secara ekonomi kita ini memiliki realita ganda ya Mas Adi, bahwa secara mikro tadi sudah sampaikan Mas Haji bahwa ekonomi kita ini tidak sedang baik-baik saja, terutama isu lapangan pekerjaan ya, karena ekspektasi publik yang tinggi, karena pada masa kampanye kemarin kan dijanjikan 19 juta gitu ya. Lapangan padel. Sementara begitu setahun lapangan kerja. Nah, setelah setahun berlalu gitu ya. Ya, tentu angka itu belum sampai, tetapi isu ekspektasi publik itu kan cukup membuat gap antara ekspektasi dengan realita gitu ya. Nanti kaitannya dengan kepuasan kinerja di kepuasan kinerja presiden gitu ya. Tapi secara makro memang Indonesia sebenarnya terlihat baik, gitu ya. Karena kalau kita lihat pertumbuhan GDP kita, pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%. Lebih tinggi dari Cina yang sekarang di bawah 5%, 4,5 sampai 5%. Itu lebih tinggi dari Cina. Lebih tinggi ya, meskipun kita nggak apple to apple ya. Karena dibandingkan angka yang lain ya kita agak jauh gitu ya. Tapi kalau kita lihat data lebih makro, misalkan soal GDP kita di atas 5%, kemudian kalau kita lihat pembangunan infrastruktur, kita juga sudah cukup baik dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian kita sudah secara ekonomi kita udah digitalisasi kita udah cukup baik gitu ya. Itu nampak dari atas. Ya kalau kita lihat kota, dilihat lewat drone itu nampak indah gitu. Tapi begitu kita turun ke bawah, kok jalanannya macet ya gitu. Ya tadi realita di mampet. Data mikro kita yang tadi sampaikan Mas Haji gitu. Jadi memang realita ganda itu yang kita hadapi saat ini. Terutama kalau kita lihat berkurangnya kelas menengah gitu kan. 5 tahun terakhir terjadi penurunan kelas menengah, bahkan banyak yang bilang terjadi stagnasi di segmen kelas menengah ini. Dan kalangan kelas menengah ini kan sebagai tulang punggung ekonomi kita. Gitu ya. Dari kalangan kelas menengah inilah kita bisa mengambil pajak. Dari kalangan kelas menengah inilah pemerintah tidak perlu memberikan BLT gitu ya. Dan dari kalangan menengah inilah yang justru di sana muncul konsumsi, tidak harus diberikan insentif, tapi di sana ada konsumsi. Cuma kita harus sadari bahwa waspada kita terjadi jebakan kelas menengah gitu ya. Nampaknya kalangan kelas menengah ini kan gajinya tinggi ya, tetapi pengeluarannya juga tinggi. Itu yang terjadi, jebakannya di situ. Seolah-olah gajinya besar, tapi kita di breakdown bahwa gajinya habis buat ongkos transportasi, gajinya habis buat cicilan rumah, gitu, buat biaya pendidikan, gitu ya. Karena segmen menengah ini pilihan pendidikannya juga banyak, nggak cuma yang gratis gitu. Sehingga ujungnya mereka secara aset rendah. Nah, akselerasi menengah untuk lebih tinggi agak susah karena memang secara aset rendah. Gitu ya. Ini yang terjadi kita. Sehingga, sebenarnya kalau menariknya lagi, kalau saya boleh tarik lagi ya, kita objektif ya Mas Adi. Di internal kita memang mikro kita tertekan ya, banyak tekanan, lapangan pekerjaan dan lain-lain. Sementara makro kita nampak kelihatan cerah, ya, ada peningkatan GDP. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kalau dibandingkan dengan negara yang lainnya, misalkan kita bandingkan dengan India, Vietnam, dengan Cina misalnya ya, India mereka juga memiliki tekanan yang serupa gitu ya. Jadi terutama ada Gini ratio gap yang cukup tinggi antara kaya dengan miskin, dan pendapatan per kapita India di bawah kita. Mereka hanya 2.500 US dollar per kepala per tahun. Sementara di Indonesia sudah 5.000 sampai 5.500 gitu ya. Ya, di Vietnam itu pertumbuhannya cukup tinggi 8%, pendapatan per kapita di bawah kita 4.700-an dolar per tahun gitu. Di Cina jangan coba-coba bandingkan ya. Di Cina udah 12.000 sampai 13.000 US dollar per kepala per tahun. Meskipun ya kita nggak boleh berbangga dulu bahwa kita lebih tinggi dari Vietnam, karena pendapatan per kapita itu tidak menggambarkan mayoritas ekonomi. Gitu ya. Misalnya dalam satu ruangan ada 10 orang.
satu orang pendapatnya 100 juta, 9 yang lainnya pendapatnya 2 juta. Rata-rata kan sekitar 11 juta gitu ya. Ya 11 juta itu tidak menggambarkan mayoritas di dalam ruangan itu. Jadi memang kita tidak perlu untuk berbangga dengan data makro pendapatan per kapita, tapi indikator yang lain juga berlayak kita lihat gitu ya. Kalau buat bersyukur ya kita bandingin dengan 3 negara itu. Tapi kalau mau maju ya bandingin dengan negara lain kan. Oke, tadi udah disinggung soal approval rating ya, berkaitan dengan kondisi ekonomi. Tadi dilihat dari sisi makro maupun mikro. Ya kalau ada ketimpangan makro dan mikro mungkin kita juga bisa suujon pemerintah nih. Kok mikronya begini ternyata makronya kok bagus gitu ya. Nah, balik lagi ke tingkat approval rating ya. Di sini kita punya tracking survei sebetulnya untuk kepuasan terhadap khususnya untuk Presiden Prabowo ya. Waktu itu kita pertama ada survei di bulan Juni 2025. Itu tingkat kepuasan itu sebanyak 81,2%. Nah, ini masa bulan madu nih. Betul. 6 bulan kan. Masih sayang-sayang ini masyarakat nih sama pemimpin ya kan. Bahkan yang nggak milih dia juga puas tuh terhadap Prabowo Gibran. Nah, kemudian di bulan Oktober 2025 itu mungkin sekitar setahun masa pemerintahan itu. Prabowo Gibran itu turun di 74,8%. Lumayan nih, terjunnya lumayan. Nah, tapi di survei kita kemarin di bulan Februari 2026 yang terbaru itu naik lagi. Sebesar 79,8%. Jadi kalau dilihat dari tracking survei ini dari masa 6 bulan, masa bulan madu itu tinggi sekali. Kemudian di 1 tahun pemerintahan itu turun. Nah, ini mungkin ada ekspektasi dari masyarakat yang kira-kira belum terdelivery lah janji-janji kampanye dari Prabowo Gibran gitu ya. Kemudian di Februari 2026 itu justru naik lagi. Nah, ini apa? Boleh kita bilang masa bulan madu disenangi kan, disukai, mereka puas. Kemudian setahun agak nggak beres juga nih pemerintah nih. Tapi begitu pas di bulan Februari kemarin itu justru tinggi lagi. Nah, kalau menurut Mas Sang ini apa dari masa setahun kemarin itu pemerintahan Prabowo ini udah banyak berbuat sesuatu nih sehingga masyarakat tingkat kepuasannya tinggi lagi. Iya, ini memang data menarik ya, dinamika honeymoon period ketika semuanya lagi seneng-senengnya gitu ya. Kita tinggi, kemudian setahun kemudian turun gitu, kemudian naik lagi. Ini pertanyaannya kan responden kita atau masyarakat ini lagi galau atau memang ada perubahan gitu ya. Iya. Ya kalau kita lihat faktanya tadi udah singgung Mas Adi bahwa di honeymoon period ya semua nampak indah gitu. Ada surplus kepercayaan publik di situ gitu ya kepada pemerintah yang baru memimpin. Kemudian kalau kita lihat analisa kita selama setahun Prabowo memimpin, publik nampaknya mulai realistis gitu. Kalau di awal-awal tadi mereka bilang wah presiden kita ganteng nih, percaya tinggi sampai 81% gitu. Tapi begitu 1 tahun berlalu, ya presiden kita memang ganteng. Tapi cicilan saya tetap berjalan nanti gitu. Ya nggak ngaruh juga ya. Udah realistis gitu. Jadi ada gap antara ekspektasi soal ekonomi dengan harapan gitu. Harapan dengan realita yang didapati gitu. Harapannya tinggi tapi secara ekonomi belum ramp, akhirnya turun gitu. Ditambah soal isu gerakan-gerakan politik saat itu ya yang cukup rame di Indonesia gitu, sehingga paduan antara ekonomi kemudian gerakan politik menerjunkan tingkat kepuasan presiden. Nah, kemudian sekarang menjadi naik lagi pada tahun ini 2026 1,5 tahun lebih ya Mas Ade ya. Mungkin saya menduga publik mulai mulai menyesuaikan ekspektasi lah gitu. Mulai ya udahlah gitu. Ya, kita buat menyenangkan. Kita sesuaikan lah gitu. Gitu ya. Daripada sakit gitu kan. Jadi mulai menyesuaikan ekspektasi. Di samping beberapa program pemerintah harus fair bahwa isu-isu negatif mulai berkurang ya. Meskipun barangkali ada di isu-isu negatif yang lain, tapi isu yang besar seperti di awal-awal MBG itu kan banyak sekali keracunan-keracunan. Kemudian ada perubahan-perubahan ya. Sekarang nih nggak ada keracunan apa nggak ada beritanya, Mas? Nah, itu kira-kira. Sekarang ini itu lebih bahaya. Lebih bahaya dari makar. Sekarang juga banyak PR-nya ya. Bagaimana menjelaskan soal motor trail di wilayah kota, kaos kaki, budget dan lain-lain ya. Itu PR memang harus dijelaskan. Jadi kekuatan narasi pemerintah sangat mempengaruhi persepsi. Ya, barangkali ya kalau kita lihat analisa dari Oktober ke sekarang, pemerintah sudah mulai menyadari pentingnya membuat narasi bahwa mungkin belum baik gitu ya, tetapi gagasan narasi yang disampaikan ke publik
lebih baik daripada sebelumnya. Oke, balik lagi ke bahasa komunikasi politik pemerintah sebetulnya. Ya, betul. Jadi gimana ngeliatnya, Ji? Iya, ini kalau lihat datanya memang bisa kita simpulkan bahwa secara umum publik kita masih happy lah, kalau bahasanya Mas Hang tadi kan, masih happy sama presiden kita ya, karena angka terendah kan 79 ya, 0,8 ya di 74 ya waktu di Oktober ya, 74,8. Tapi sekarang di Februari kan 79,8. Artinya kan masih di atas 70%. Ya. Itu masih oke lah ya kalau kita komparasi sama pemimpin-pemimpin dunia malah jauh ya, kayak Donald Trump di Amerika itu kan tingkat approval ratingnya jauh di bawah 50%. Ya. Jadi kita bisa katakan ini bahasa positifnya ya, atau kabar baik ya, atau bahkan hal positif lah dari kalau kita lihat datanya bahwa presiden saat ini Prabowo, kalau kita sejajarkan sama pemimpin-pemimpin dunia ya, atau approval rating para pemimpin saat ini masih di atas rata-rata. Itu kalau secara makro kita lihat ya. Tapi kita kembali ke konteks, kalau kita belajar dari pengalaman kita ya sebagai pollster yang cukup lama di bidang ini ya, bahwa approval rating itu sangat dipengaruhi oleh personality appearance dari seorang pemimpin ya, termasuk Prabowo saat ini ya. Balik lagi ke situ ya. Iya, karena saya melihat faktor itu juga cukup kuat ya. Suka atau tidak suka ya. Ini kan kadang satu kebijakan atau satu sikap, satu pilihan opsi-opsi kebijakan ya, atau opsi-opsi prioritas dari pemerintah itu kan pasti ditanggapi berbeda oleh berbagai segmen publik ya. Contohnya misalnya ya, kalau kita lihat saat ini ya, presiden itu sangat aktif melakukan ya, dalam mungkin setahun terakhir lah ya, aktif dalam hal urusan-urusan luar negeri. Oh iya, hubungan terus ya. Iya, bahkan di survei kita sebelumnya kan menunjukkan memang cukup bagus lah ya persepsi dalam hal bagaimana kemudian Indonesia berperan dalam peran-peran luar negeri ya, dalam konteks perdamaian dunia dan seterusnya ya. Karena memang kita lihat memang itu passionnya kayaknya presiden saat ini, dan beliau memang punya kapasitas, punya pemahaman geopolitik yang cukup baik ya. Tapi persoalannya memang walaupun banyak kritik juga ya terhadap beberapa sikap-sikap akhir-akhir ini ya, misalnya keterlibatan kita dalam the Board of Peace ya, Gaza ya, kemudian terakhir soal clearance itu ya, overflight apa sih namanya itu, yang kesepakatan dengan Amerika yang bisa saja ya itu mengancam hubungan kita dengan China ya, karena itu sangat kebijakan yang sangat terkait dengan geopolitik kita. Jadi dalam situasi saat ini, dengan kita melihat situasi global yang penuh ketidakpastian ya, ada negara-negara yang tiba-tiba menginvasi negara lain dan seterusnya, memang sosok seperti Pak Prabowo ini cukup powerful ya. Tapi memang banyak kritik yang kemudian sebetulnya banyak juga orang-orang kita yang di jajaran pemerintah yang punya pemahaman yang lebih mendalam soal itu. Tapi kadang kita lihat pengambilan keputusannya kan terlalu tersentral di presiden ya. Jadi kalau kita lihat memang kadang-kadang isu-isu seperti ini di kalangan menengah atas itu menjadi kontroversi ya, karena banyak yang mungkin punya pemahaman yang lebih dalam terkait dengan sikap-sikap ini. Tapi di level bawah, menengah bawah, ini kan orang nggak peduli dengan sikap kita, peran-peran presiden dalam hal itu. Orang lebih melihat bagaimana kemudian kondisi domestik ya. Kondisi domestik saat ini memang kita lihat ada upaya sekuat tenaga dari presiden untuk tetap membuat program-program populis itu tetap berjalan ya. Sehingga walaupun tekanan terhadap APBN kita sangat kuat akibat dari perang di Iran ya, karena harga minyak dunia yang naik ya, tapi kan pemerintah berupaya untuk menahan naiknya harga BBM bersubsidi ya, sehingga tidak mengganggu kenyamanan masyarakat kelas bawah yang menjadi memang basis strongholdnya presiden ya. Kemudian program MBG misalnya tetap lanjut walaupun memang betul bahwa banyak sekali kekurangan, tapi kan capaian atau jumlah targetnya semakin banyak sehingga
pemerintah kita lihat strateginya ya, paham betul bahwa kondisi domestik ini apapun resikonya ini harus dijaga kestabilannya. Walaupun memang banyak analisa juga yang menyatakan bahwa ini juga bisa berbahaya ya, karena jangan sampai tiba-tiba meledak juga nih, udah nggak bisa tahan, bahaya juga ya. Nah, tapi kita lihat memang upaya pemerintah untuk mengontrol ya kondisi-kondisi domestik agar stabil, termasuk tadi menahan naiknya kenaikan BBM bersubsidi, program MBG yang menjadi etalase Presiden Prabowo juga tetap berjalan. Ini kan dia kita lihat terkonfirmasi dengan data kita bahwa menunjukkan bahwa kepuasannya masih tinggi. Jadi walaupun kebijakan luar negeri kita dikritik ya oleh banyak terutama di kelas menengah ya terhadap sikap-sikap kita, tapi di level bawah karena mereka lebih peduli terhadap kebutuhan sehari-hari, kemudian itu yang dijaga oleh presiden. Oke. Ini kalau Tambahin? kalau dinamiknya ini kalau kita analogikan orang punya handphone, Mas. Di awal-awal kita punya handphone itu happy sama handphonenya bagus. Setelah 6 bulan, setahun berlalu, kok gampang gampang habis ya gitu ya. Kemudian 1,5 tahun kemudian, ya nggak ada bisa beli handphone yang lainnya, ya ini masih bagus lah dibandingkan punya teman saya gitu. Jadi dinamikanya itu yang terjadi. Balik lagi kita buat menyenangkan berarti. Oke. Ini masih soal soal survei kita kemarin ya. Ini karena kita menjelang 2045 Indonesia Emas dan bonus demografi, gue coba nge-breakdown ini survei di segmen umur ya. Segmen umur. Jadi kalau misalnya kita kategorikan itu tingkat kepuasan ya. Untuk kepuasan di segmen baby boomers ya, atau di segmen milenial nih. Segmen milenial yang usianya sekitar 28 sampai 43 tahun, itu tingkat kepuasan paling tinggi terhadap presiden. Sampai 44 tahun. Sampai 44 tahun ya? Saya masih masuk soalnya. Itu masukin aja kalau gitu. Itu 83,5%. Nah, untuk di baby boomers mungkin masang di situ salah satunya, yaitu usia di atas 60 tahun, itu kepuasannya 82,4. Nah, untuk di generasi X ya, yang usianya 44 sampai 59 tahun, agak sedikit turun tingkat kepuasannya sebesar 77,8%. Nah, yang menarik di Gen Z. Nah, ini ya. Gen Z ini gen kita ini. Tahun. Ya. Nah, ini geng kita lah ini. Ini tingkat kepuasannya paling kecil, 71,5%. Nah, dari data ini yang menarik kalau kita lihat, kenapa di Gen Z ini paling rendah ini? Apa memang saat ini Gen Z yang paling susah merasakan ini, cari lapangan pekerjaan? Menurut itu gimana, Ji? Ya, yang pertama gini ya, kalau ini kan dua fase yang berbeda ya. Fase pertama fase campaigning yang udah lewat ya, pasca dilantik. Kita lihat kan gaya berbeda nih presiden ya, Prabowo ya. Karena di saat campaign itu kan pasangan Prabowo Gibran saat itu sangat kuat menonjolkan sisi kedekatan dengan Gen Z ya, mulai dari gemoynya ya, kemudian model kampanyenya ya, warna yang digunakan ya, maskot dan lain-lain ya, kegiatan-kegiatan event-event yang memang sengaja diciptakan untuk menunjukkan bahwa mereka punya kedekatan dengan Gen Z ya, termasuk isu-isu yang memang menjadi isu prioritasnya Gen Z, isu lapangan kerja. 19 juta lapangan kerja. Isu yang disampaikan berapa kali oleh Gibran ya, wakil presiden. Nah, jadi isu itu kemudian membuat kita lihat kalau dalam konteks, kalau kita secara cermat membaca data secara keseluruhan dari sejak kampanye sampai sekarang, kita lihat sebetulnya Gen Z itu adalah, kita bisa bilang istilahnya tadi strongholdnya Prabowo Gibran sebetulnya, karena Gen Z-nya waktu pemilu kemarin itu dalam jumlah yang sangat signifikan itu menjadi pemilihnya pasangan Prabowo Gibran. Banyak dari Gen Z. Iya, datang dari Gen Z. Nah, tapi kita melihat kan fenomena berubah ya. Pasca pemilu, ketika janji kampanye harus didelivery oleh calon terpilih, di sini mulai berubah, terutama di kalangan Gen Z, karena Gen Z adalah pemilih yang memang cukup mudah mengakses informasi karena mereka pengguna media sosial ya, mereka bisa mengakses informasi dengan berbagai macam channel sehingga memudahkan mereka untuk tahu apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh pemerintah. Apakah kemudian
janji ketika kampanye kemarin sudah terdelivery atau belum. Nah itu satu. Jadi faktor menurut gue ya bahwa kenapa kepuasannya menurun di kalangan Gen Z itu karena juga faktor masalah uncertainty dalam lapangan kerja. Ya tadi lapangan kerja yang dianggap semakin sempit, susah mereka. Banyak juga loh lulusan S2 itu dari kalangan Gen Z sekarang. Jadi kalangan Gen Z sekarang kalau kita lihat fenomenanya, selesai S1 langsung S2. S2 dalam negeri, S2 luar negeri. Tapi ketika balik, itu susah juga mencari lapangan kerja. Karena mungkin juga lapangan kerja banyak didominasi juga loh kalangan Gen milenial nih kan. Sementara mereka belum bisa masuk ke situ. Di sisi lain memang pekerjaan yang punya, yang relate terhadap kemampuan kapasitas Gen Z ini kan belum juga tumbuh secara maksimal ya dalam dunia digital ya. Jadi lapangan kerjanya masih sempit. Satu, yang kedua faktor tadi bahwa terlihat bahwa pasca setelah memerintah ya fase governing itu gaya atau brand yang lebih dekat sama kelompok Gen Z, kelompok anak muda itu kan sudah hilang ya. Diganti dengan ya memang itu gaya-gaya yang lebih sifatnya lebih birokratis ya. Kita kembali melihat sosok Presiden Prabowo berpidato dengan berapi-api ya. Bahkan ketika pelantikan kan juga begitu ya di DPR ya. Lebih sudah mulai berbeda ya, sehingga tampilan itu juga mempengaruhi. Jadi kenapa Gen Z turun ya, kalau gue melihat bahwa ini karena faktor tadi perubahan dari sisi proximity-nya itu sudah mulai berbeda. Yang kedua adalah dari sisi delivery terhadap kebijakan atau janji-janji kampanye. Jadi apalagi generasi ini adalah generasi yang sangat gampang berubah ya. Ya memang Gen Z ini kan generasi yang sangat digital gitu ya, generasi yang mudah connect gitu dan kritis gitu. Dan karakternya ini kan sehingga dia mudah membandingkan gitu ya. Dan kalau kita lihat dari kondisi ekonomi, memang Gen Z adalah generasi yang paling rentan gitu. Ketika usia hingga 26, 27 ini kan usia pertama kali mencari pekerjaan. Ketika dia melamar pekerjaan, banyak sekali syarat-syaratnya gitu yang terutama yang harus ada pengalaman pekerjaan. Gimana bisa masuk pertama kali melamar gitu. Syaratnya lah ini. Syaratnya nggak terpenuhi. Dan apalagi memang ada masalah struktural ekonomi kita ya, bahwa ada mismatch antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri. Itulah kenapa serapannya tidak besar, karena memang tidak selamanya yang lulus itu terus otomatis terima di industri kerja kita gitu ya. Yang kedua memang ekonomi kita harus bertumbuh, tetapi lapangan pekerjaan yang dianggap berkualitas itu tidak cukup ya, sehingga mereka tidak masuk ke situ. Nah ini dua masalah struktur inilah yang menyebabkan mereka Gen Z ini yang menjadi korban pertama. Korban paling rentan karena mereka pertama kali lulus dan harapannya langsung dapat pekerjaan, tetapi tidak gitu ya. Dan masalah berikutnya adalah aset gitu. Jangankan ngomongin aset, kerja aja belum gitu ya. Nah, ketika kita berbicara aset, gap aset yang cukup tinggi antara generasi ini dengan generasi di atasnya gitu. Anggaplah misalnya terjadi kenaikan properti gitu. Bagi yang punya rumah, ini adalah kenaikan investasinya gitu. Bagi generasi ini yang nggak punya rumah, kenaikan harga rumah itu adalah tekanan besar gitu. Karena gimana saya meraihnya? Sehingga wajar di segmen generasi yang paling rentan terhadap ekonomi ini melihat keadaan ekonomi, tantangan soal isu pekerjaan ketika itu pertama kali dia harus nyari pekerjaan pertama dan nggak berhasil, maka menurut saya menjadi wajar tingkat kepuasannya dibandingkan dengan gen yang lainnya, generasi yang lainnya lebih rendah. Kalau kita lihat misalnya Boomers dan X, ya, saya tidak mewakili di situ, saya Gen Alpha. Anaknya maksudnya. Itu kan tentunya lebih tinggi ya dari Gen Z gitu datanya. Karena memang mereka pasti sudah punya pekerjaan, bahkan sudah punya aset gitu ya dibandingkan dengan Gen Z. Tentunya secara ekonomi tidak lebih rentan dibandingkan dengan Gen Z. Pun juga milenial. Milenial kan udah mulai stabil, udah mulai pekerjaannya udah mulai tetap gitu ya. Mapan lah gitu dibandingkan dengan Gen Z. Jadi bisa dibilang
kenapa Gen Z itu paling rendah ya karena dia paling rentan secara ekonomi rentan ya. gitu. Untuk apalagi untuk properti ya. Iya. Salah Sulitan. satunya Ini properti. tapi ini bro, ini juga kalau kita lihat fenomena globalnya ya, ini kan banyak saat ini ya kalau aksi-aksi protes ya di beberapa belahan dunia yang lain itu kan juga datang dari kelompok ini ya Gen Z. Ya. Oh iya iya. Ya, jadi Yang beberapa waktu lalu di mana tuh? Hongkong. Ya, Yang barengan sama Pati ada tuh. ya, jadi ini fenomena yang perlu disikapi secara serius oleh pemerintah ya bahwa pertama kelompok ini karena mereka mewakili populasi yang besar dan mereka akan menjadi generasi populasi yang cukup besar 5 sampai 10 tahun ke depan. Generasi emas Ya, 2045. generasi masa depan kita itu. Sehingga perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah. Yang kedua bro, ini walaupun gak ada kaitannya ya, tapi ini menunjukkan bahwa kebijakan atau orientasi pendidikan kita ada yang salah dari orientasi pendidikan kita karena yang tadi yang disinggung oleh Mas Hang ya Nggak bahwa diterima di industri. iya ketika ini kan harusnya sudah dihitung mungkin 10-15 tahun yang lalu ya ketika generasi ini muncul bagaimana kemudian situasi yang kemudian pendidikan harus menyesuaikan sehingga ketika mereka lulus itu bisa langsung masuk ke dalam dunia industri. Ya. Ini kemudian misalnya catatan bahwa ke depan kita harus hitung 10-15 tahun ke depan arah pendidikan kita sehingga itu juga kemudian tidak membuat generasi selanjutnya itu juga punya problem yang sama Serupa. dengan Gen Z saat ini. Tuh gue setuju tuh, menarik tuh. Karena di data kalau nggak salah ya itu lulusan SMK justru yang nganggur tuh paling banyak dibanding jurusan yang lain. Karena SMK kan harusnya siap kerja ya. Iya. Dia kalau SMA ya mungkin melanjutkan kuliah gitu ya. Kalau misalnya SMK kan memang dipersiapkan sebetulnya untuk industri, tapi permasalahannya kenapa pengangguran paling tinggi justru dari SMK. Nah ini mungkin ada Itu kesalahan. problem. Ya, Ya, Bapak bisa jadi Menteri Pendidikan mungkin Pak nanti. amin. Amin. Oke, kita balik lagi ke soal makar-makar itu ya dan impeach tadi. Tadi kan udah kita bahas ya bahwa protes terhadap pemerintah ini, ketidakpuasan terhadap pemerintah itu disebabkan banyak hal. Salah satunya misalnya soal ekonomi tadi. Terus juga kita udah bahas lagi soal approval rating Prabowo ya, khususnya di 3 kali tracking survei. Nah, balik lagi ke masalah ini, masalah kehidupan demokrasi kita nih. Bahwa pemerintah sebetulnya bukan bebas kritik ya di demokrasi ya. Malah kalau kita lihat kiblatnya demokrasi ini kan Amerika ya. Kemarin ada masyarakat yang memprotes sebetulnya kebijakan-kebijakan Trump itu, gerakan No Kings. Gerakan No Kings di situ memang dinilai bahwa Trump melebihi konstitusi tindakannya, yaitu penyerangan terhadap Iran. Nah itu biasa-biasa saja mereka protes di sana. Kemudian kalau untuk di di kita sendiri, kalau sekarang kayaknya agak sedikit jarang ya protes-protes itu ya, jarang gitu. Terus kemudian tadi kita juga sudah bahas soal bedanya makar dan impeachment. Kalau misalnya makar tadi disebut jalan tikus, sedangkan impeachment ini jalur utama ya secara konstitusional. Tapi tadi juga lu sebut juga kalau secara konstitusional ini ribet nih, karena harus ada putusan hukum dulu di MK, kemudian juga nanti dieksekusi oleh legislatif kalau nggak salah ya. Nah ini berkaitan dengan legislatif, ini juga kita harus bicarakan tentang oposisi berarti di Indonesia. Nah kalau misalnya kita lihat di Indonesia tanpa oposisi seperti ini, boleh kita bilang sekarang tanpa oposisi, semua partai masuk ke situ. Bahkan PDIP sendiri bilang bukan oposisi tapi pendukung pemerintah kan. Nah ini ngelihatnya bagaimana nih urgensi keberadaan oposisi nih. Kalau misalnya kritik dibilang makar, tapi secara konstitusional kita mau bilang impeachment juga nggak ada oposisi. Nah ini juga repot juga nih kalau misalnya untuk check and balance terhadap pemerintah ya. Kalau dari jalur tikus ternyata nggak boleh gitu ya karena haram hukumnya atas nama hukum. Tapi kalau untuk jalur utama kita nggak punya ininya gitu, nggak punya jalur ya. Jalurnya karena oposisi nggak ada gitu. Gimana Mas? Ya seringkali memang ekspresi protes gitu ya, karena mampetnya jalur yang resmi itu gitu ya. Kalau makar impeachment itu kan harus diusulkan DPR, ya, kemudian diperiksa sama MK gitu ya, bahwa ini sah atau tidak pelanggaran hukumnya gitu ya, kemudian ditetapkan oleh MPR lagi gitu ya. Jadi
jangankan ke MK, mungkin diproses di DPR saja dengan oposisi yang sangat minor ya, bahkan mungkin nggak ada gitu ya. Itu ya akhirnya muncul frustasi. Itulah pentingnya sistem kita yang dibangun ya. Jangan sampai semuanya itu ya, kalau pertandingan sepak bola ya, kalau kita analogikan di Amerika ini udah kebentuk ada oposisinya ya, ada penontonnya, ada wasitnya gitu ya. Dan kalau penonton teriak-teriak yang sangat keras bahkan nyanyi itu ya dianggap bagian dari pertunjukan pertandingan itu. Berbeda dengan kita, kalau dalam satu stadion dua tim yang bertanding jersinya mirip. Jadi nyaris nggak ada yang saling melawan atau bahkan dua-duanya jadi panitia gitu ya. Jadi ruang untuk protes, ruang untuk menyampaikan aspirasi itu akhirnya kan tidak muncul ya. Bahkan ketika protes dianggap makar, ini lebih bahaya lagi. Iya. Gimana Ji? Iya, kalau tadi lo singgung soal No Kings ya di Amerika ya. Itu menunjukkan bahwa bangsa yang belajar dari sejarah ya. Karena itu kan trackingnya jauh sebelumnya itu. Iya, nggak apple-to-apple juga sih gua kalau bangsa yang bandingin belajar dari Amerika. sejarah ya. Jadi tapi sebagai kiblat boleh lah. iya, artinya gini bahwa ini ada kaitannya soal makar tadi. Ya. Kenapa misalnya tadi di negara-negara yang demokrasinya mapan itu definisi makar itu sangat sempit. Nggak luas kayak kita ya. Itu kan kita ini kan kayak pasal karet aja. Ngomong aja dibilang makar. Bisa makar. Gitu. Karena mereka belajar dari sejarah dulu ya, raja-raja itu memanfaatkan pasal-pasal seperti itu untuk membungkam warganya atau penduduknya yang mungkin melakukan protes. Walaupun protesnya protes yang kecil-kecilan ya, soal misalnya cara mereka menarik pajak dan seterusnya ya. Jadi konteks itu sebetulnya mengingatkan kita bahwa kita punya sejarah panjang sebetulnya ya. Kita punya sejarah terutama di saat Orde Baru di mana selama 32 tahun ya, terlepas dari kemajuan ekonomi yang luar biasa, tapi dari sisi politik ekspresi politiknya kan dibatasi ya. Banyak sekali kemudian hak-hak demokrasi publik kita kemudian dibungkam, diambil alih ya atas nama stabilitas dan seterusnya. Kita sebetulnya patut mengkhawatirkan kondisi itu, jangan sampai kemudian ya tema-tema stabilitas itu kemudian dijadikan sebagai legitimasi untuk membungkam tadi oposisi ya. Karena kasus-kasusnya kan sekarang wajar saja kemudian kalau beberapa kelompok civil society itu memberikan perhatian yang cukup besar dengan soal-soal seperti ini. Yang kedua, munculnya gerakan-gerakan ekstraparlementer itu kan akibat karena tidak ada ruang dalam mekanisme formal kita. Ya, ketika di ruang sidang aspirasi publik tidak diakomodasi, maka aspirasi itu akan keluar menjadi aksi jalanan. Gitu. Diakomodasi tapi viral dulu, Mas. Iya, itu yang jadi bahaya. Kan kejadian kayak kasus kita waktu bulan Agustus tahun kemarin ya, yang rusuh itu ya. Jadi kondisi ini menunjukkan bahwa, tapi memang kalau gue secara pribadi ini opini personal ya, melihat bahwa bagaimana kondisi politik kita, memang kita tidak bisa berekspektasi berlebihan terhadap kondisi politik kita ya, karena 80% kalau kita hitung koalisi partai itu kan koalisi pemerintah. Kita lihat beberapa kebijakan itu nggak ada challenge-nya dari parlemen kita ya. Jadi kelihatan memang jangan sampai kemudian dulu muncul lagi istilah hanya stempelnya pemerintah ya. Jadi ruang sidang hanya digunakan untuk tepuk tangan terhadap apa yang menjadi kebijakan pemerintah ya. Jadi misalnya kebijakan MBG ya. Kita tahu survei kita itu menunjukkan bahwa masyarakat kita tuh suka program ini. Suka. Artinya mereka approve terhadap MBG. Policy desainnya, tapi kan policy delivery-nya kan yang bermasalah. Ini kan harusnya di challenge sama parlemen kita. Kebijakan tadi yang gue bilang bahwa kita ikut Board of Peace ya of Gaza itu ya, yang kemudian munculkan problem karena biasa kita negara-negara yang ya misalnya negara Eropa sebagian menjadi koalisi tradisionalnya Amerika saja itu menolak itu, tapi kita bergabung di sana ya. Kemudian ya problem long standing position kita terhadap
Palestina ya, kita mendukung apa istilahnya solusi dua negara itu ya, dengan kita kemudian bergabung di situ, satu keanggotaan dengan Israel misalnya dalam satu komite yang sama, itu kan juga jadi problem. Tapi kan nggak ada semacam suara lain dari parlemen untuk challenge terhadap kebijakan itu. Jadi sebetulnya kalau kemudian parlemen kita melakukan fungsi dengan baik, melakukan challenge terhadap kebijakan negara, ini sebetulnya akan menjadi satu saluran yang baik bagi publik. Jadi publik merasa bahwa aspirasi mereka itu terakomodasi, ya, di challenge oleh parlemen kita. Nah, jadi kondisi ini memang sangat mengkhawatirkan, dan jangan sampai kemudian ya ke depan ya dengan kondisi ini memungkinkan untuk ada kebijakan-kebijakan yang sebetulnya bisa juga bahkan lebih merugikan hak-hak politik masyarakat ya, karena nggak ada check and balances di parlemen. Ya. Ya. Mas, ada yang mau tambahin? Iya, jadi kan Knocking ini kan mengingatkan kita bahwa negara itu tidak dipimpin oleh raja yang sifatnya absolut gitu ya. Sementara negara ini kan pilarnya ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif gitu. Dan kalau fungsi pengawas, kontrol, legislatif itu lemah, maka ya berpotensi tidak ada yang mengendalikan eksekutifnya gitu. Maka itu sebenarnya sebagai pengikat ke kondisi kita, bahwa kita ini perlu memiliki sistem yang seimbang gitu ya, agar kebijakan-kebijakan yang sampai ke publik itu tepat gitu. Mulai dari desainnya sampai deliverynya ya memang itu tepat sasaran gitu. Karena apa? Karena di challenge, karena diawasi, karena di checks and balance, ada sistem itu, sehingga program yang turun sampai ke masyarakat itu yang memang benar-benar yang tepat sasaran. Sehingga dampaknya optimal. Gitu. Oke, ya kayaknya cukup kita bahas soal makar ini. Terakhirnya Knocking ya. Knocking. Ya mudah-mudahan kritik terhadap pemerintah nggak selalu dianggap makar, nggak selalu dianggap ingin menjatuhkan pemerintahan, karena tadi lu betul kalau misalnya kritik adalah oksigennya demokrasi. Kritik oksigen demokrasi, apalagi oposisi nggak ada gitu, cenderung nggak ada di kita, ya memang mau bagaimana lagi kita untuk mengkritik pemerintah. Tapi Knocking itu lagi mahal-mahalnya di Indonesia itu. Yamaha Knocking itu lagi Knocking, ya, lucu terus betul ya. Oke, nanti kita bahas tema yang lain. Masih berdasarkan hasil survei kita di bulan Februari. Untuk segmen ini kita tutup dulu. Terima kasih buat Masang dan juga Mas Aji. Jangan lupa pantun ya. Jangan lupa pantun. Ya. Oke. Pergi berbelanja keliling pasar. Jangan lupa membeli tomat. Jangan asal nuduh orang makar. Cuma dikritik kok baper amat.